Aku mengira rumah tanggaku sempurna. Sampai seorang anak kecil memanggil suamiku ayah di depanku. Kalimat itu bukan sekadar judul. Kami memang belum memiliki anak. Namun kami sepakat menikmati waktu berdua tanpa tekanan. Setiap akhir pekan kami memasak bersama, atau sekedar menonton film lama sambil berbagi camilan. Rumah kecil kami mungkin sederhana, tapi penuh tawa dan cerita. Banyak orang berkata tidak ada rumah tangga yang benar-benar sempurna. Tapi saat itu aku percaya milikku hampir mendekati sempurna. Dan sebelum aku melanjutkan ceritaku, tulis komentar kalian menonton ini dari kota mana aja. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendengarkan cerita-cerita seru lainnya ya. Kadang aku penasaran, apakah di luar sana ada perempuan lain yang pernah merasakan hal yang sama sepertiku merasa aman, merasa dicintai, lalu semuanya berubah dalam sekejap. Malam itu hujan turun pelan. Aku menyandarkan kepala di bahu Arga di ruang keluarga. "Apa kamu bahagia, Mas?" Tanyaku lembut. Ia tersenyum, menatapku hangat. "Selama sama kamu, aku selalu bahagia." Jawaban itu membuatku semakin yakin bahwa aku telah memilih orang yang tepat. Aku percaya padanya sepenuhnya. Aku percaya pada pernikahan kami sepenuhnya. Dan aku percaya tidak ada rahasia di antara kami. Aku tidak tahu bahwa keyakinanku itu akan diuji oleh satu suara kecil yang memanggil satu kata sederhana yang akan mengubah seluruh hidupku. Dan saat itu terjadi, aku berharap aku bisa kembali ke malam hujan ini, ke detik ketika semuanya masih terasa utuh. Hari Minggu yang cerah. Aku dan Arga menghadiri acara ulang tahun anak rekan kerjanya di sebuah taman bermain. Aku bahkan sempat menggoda Arga. "Kita latihan dulu ya. Siapa tahu sebentar lagi kita punya acara kayak gini juga." Itu senyum tipis. "Amin," jawabnya singkat. Aku tak menyadari, senyum itu berbeda. Terlalu cepat. Terlalu dipaksakan. Kami berdiri di dekat meja minuman ketika tiba-tiba seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun berlari kencang ke arah kami. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya ceria, matanya berbinar. Anak itu berhenti tepat di depan Arga. Lalu dengan suara lantang dan polos, ia berkata, "Ayah!" Duniaku seperti berhenti berputar. Aku sempat berpikir mungkin aku salah dengar. Mungkin ia memanggil ayahnya yang berdiri di belakang kami. Tapi anak itu langsung memeluk kaki Arga. "Ayah, kok lama banget nggak datang?" Katanya lagi, kali ini lebih manja. Tanganku yang memegang gelas terasa gemetar. Aku menoleh pelan ke arah suamiku. Wajah Arga pucat. Ia tidak langsung membalas pelukan itu. Ia juga tidak langsung menjelaskan apapun padaku. Dan keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Beberapa detik kemudian, seorang perempuan berusia sekitar 30-an datang tergesa-gesa. Wajahnya panik. Maaf. Dia memang suka salah panggil," katanya cepat. Mencoba tersenyum canggung padaku. "Salah panggil?" Tapi anak itu kembali menatap Arga dengan mata penuh harap. "Ayah nggak kenal aku lagi?" Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam dari apapun. Aku menatap Arga, menunggu penjelasan. Satu kalimat saja. Satu bantahan tegas. Namun yang kulihat hanya kebingungan dan sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya di matanya. Ketakutan. "Lia, nanti aku jelasin," bisiknya pelan. "Nanti? Kenapa harus nanti?" Perempuan itu segera menggandeng anak kecil itu menjauh. Tapi sebelum pergi, anak itu masih sempat melambaikan tangan ke arah Arga dengan wajah sedih. Aku berdiri membeku di tempat. Suara tawa anak-anak di sekitar terasa menjauh. Musik ceria berubah menjadi dengungan tak jelas di telingaku. Selama 7 tahun, aku percaya tidak ada rahasia di antara kami. Tapi pagi itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di samping suamiku sendiri. Di perjalanan pulang, mobil terasa sesak oleh keheningan. Aku tidak menangis, tidak marah. Aku hanya menatap lurus ke depan, mencoba menyusun serpihan pikiranku. "Siapa dia?" Akhirnya aku bertanya pelan. Arga menggenggam setir lebih erat. "Bukan seperti yang kamu pikirkan." Jawaban itu tidak menjawab apa-apa. Aku menoleh, menatapnya dalam-dalam. "Lalu seperti apa yang harus kupikirkan, Mas?"
Ia terdiam. Dan dalam diam itulah, untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengannya, aku merasa rumah yang kuanggap kokoh mulai retak. Ayah, kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku berbaring di samping Arga, tapi rasanya seperti ada jarak tak terlihat di antara kami. Ia memunggungiku. Aku pun tak berani menyentuhnya. Bukan karena marah, tapi karena takut. Takut jika sentuhan itu terasa berbeda. Takut jika aku menemukan sesuatu yang selama ini tak pernah ingin kulihat. Pagi harinya aku bangun lebih dulu. Biasanya Arga yang membuatkan teh hangat untukku. Tapi hari itu, aku tak ingin menunggu perhatian kecil yang mungkin hanya kebiasaan. Bukan lagi ketulusan. Aku duduk di meja makan saat ia keluar dari kamar. "Lia," suaranya pelan. Aku menatapnya langsung. Aku mau tahu semuanya. Hari ini. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di depanku. Namun lagi-lagi, kalimat yang keluar justru membuat dadaku semakin sesak. Itu cuma salah paham. Salah paham. Jawaban yang terlalu ringan untuk sebuah panggilan yang begitu berat. "Anak itu memeluk kamu," kataku menahan suara agar tetap tenang. "Dia memanggil kamu ayah dengan penuh keyakinan." Itu bukan salah panggil biasa. Arga terdiam, dan dalam diamnya aku sadar satu hal. Jika aku hanya menunggu pengakuannya, aku mungkin tidak akan pernah mendapatkan kebenaran utuh. Aku harus mencari tahu sendiri siapa anak itu. Bukan untuk mencari kesalahan. Bukan untuk mempermalukan siapapun. Tapi untuk menyelamatkan diriku dari hidup dalam bayangan. Aku mulai dari hal kecil. Aku mengingat wajah perempuan yang menggandeng anak itu. Aku mencoba mencari tahu lewat media sosial rekan kerja Arga yang mengadakan pesta. Butuh keberanian besar bagiku untuk menelusuri satu persatu foto yang diunggah hari itu. Dan akhirnya aku menemukannya. Perempuan itu bernama Rania. Di salah satu foto lama yang diunggah bertahun-tahun lalu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Arga ada di foto itu. Foto lama, mungkin sekitar 6 atau 7 tahun lalu. Mereka berdiri bersebelahan dalam sebuah acara kantor. Tidak tampak intim, tidak tampak mencurigakan. Tapi fakta bahwa mereka pernah berada dalam lingkaran yang sama membuat pikiranku berlari kemana-mana. Aku mencoba bersikap rasional. Mungkin mereka hanya rekan kerja lama. Mungkin memang hanya kebetulan. Tapi bagaimana dengan anak itu? Bagaimana dengan cara anak itu memandang Arga? Itu bukan tatapan orang asing. Malamnya, aku kembali mencoba berbicara. "Mas, kamu kenal Rania?" Tanyaku pelan. Wajahnya langsung berubah. "Aku cuma pernah satu proyek sama dia." "Itu dulu banget." "Kamu pernah dekat?" "Enggak." "Terlalu cepat." Jawabannya cepat. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahanku, aku mulai meragukan kejujuran suamiku sendiri. Beberapa hari berikutnya terasa seperti ujian mental terberat dalam hidupku. Aku tetap memasak, tetap tersenyum, tetap menjalani rutinitas. Tapi di dalam hatiku, badai tak berhenti berputar. Aku ingin percaya padanya. Rintangan terbesarku bukan hanya kemungkinan kehilangan suami, tapi aku juga ingin menghargai perasaanku sendiri. Tapi kemungkinan bahwa selama ini aku hidup dalam ilusi. Dan semakin aku mencoba mencari jawaban, semakin aku sadar satu hal. Kebenaran mungkin akan menyakitkan, tapi hidup dalam kebohongan akan jauh lebih menghancurkan. Aku memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan. Selama 7 tahun pernikahan kami, aku menemui Rania. Tanganku gemetar saat mengirim pesan singkat padanya melalui media sosial. Aku memperkenalkan diri sebagai istri. Arga dan mengatakan ingin berbicara empat mata. Aku tidak menuduh, tidak menekan, hanya meminta waktu. Tak kusangka ia membalas dengan cepat. "Kita memang harus bicara." Kalimat itu membuat dadaku terasa semakin berat. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Siang itu langit mendung, seolah ikut memahami isi hatiku. Rania datang lebih dulu,
Wajahnya tampak lelah, tapi tidak terkejut melihatku. Aku tidak ingin berputar-putar, kataku pelan setelah kami duduk. Anak itu. Siapa ayahnya? Rania menunduk. Beberapa detik terasa seperti menit yang sangat panjang. Namanya Nino, jawabnya akhirnya. Dan, ya dia memang memanggil Arga ayah. Duniaku seperti runtuh untuk kedua kalinya. Tapi, ia segera melanjutkan, Arga tidak tahu tentang Nino sampai 2 bulan lalu. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Rania mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap stabil. Dulu, sebelum kamu menikah dengan Arga, kami sempat dekat. Tidak lama. Lalu kami berpisah. Saat aku tahu aku mengandung, aku memilih pergi keluar kota. Aku tidak memberitahu siapapun, termasuk Arga. Aku tercekat. Kenapa sekarang muncul? Tanyaku lirih. Karena Nino mulai bertanya tentang ayahnya, dan aku tidak ingin terus berbohong padanya. Aku terdiam. Potongan-potongan cerita mulai menyatu, tapi justru membuat hatiku semakin kacau. Jadi Arga baru tahu 2 bulan lalu? Itu berarti selama 2 bulan terakhir, ia menyimpan rahasia ini dariku. Aku pulang dengan langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Malam itu, aku menatap Arga dengan tatapan yang berbeda. Kenapa kamu tidak jujur? Tanyaku. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya aku melihatnya benar-benar rapuh. Aku takut kehilangan kamu, katanya pelan. Aku baru tahu soal Nino 2 bulan lalu. Aku sendiri masih kaget. Aku bingung harus mulai dari mana. Aku ingin mencari waktu yang tepat. Waktu yang tepat? Suaraku bergetar. Atau kamu berharap aku tidak pernah tahu? Ia terdiam. Dan dalam keheningan itu, aku menyadari satu hal menyakitkan. Bukan hanya soal masa lalunya yang mengguncangku, tapi fakta bahwa ia memilih menanggung semuanya sendiri tanpa melibatkanku. Kepercayaan yang kubangun 7 tahun terasa retak. Aku masuk ke kamar dan menatap koper di atas lemari. Ya, untuk pertama kalinya aku mempertimbangkan kemungkinan pergi. Bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena aku tidak tahu apakah aku masih bisa hidup berdampingan dengan bayangan rahasia yang begitu besar. Semua usahaku mencari kebenaran sudah kulakukan. Semua jawaban sudah kudapatkan. Dan sekarang hanya ada satu pilihan tersulit di hadapanku. Bertahan dan belajar menerima kenyataan yang tak pernah kupilih. Atau pergi demi menjaga sisa hatiku yang belum sepenuhnya hancur. Malam itu koper sudah kuturunkan dari lemari. Aku tidak langsung memasukkan pakaian. Aku hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela. Hujan kembali turun, persis seperti malam ketika aku merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Arga berdiri di ambang pintu kamar. Ia silap mendekat. Seolah ia tahu, satu langkah saja bisa membuatku semakin menjauh. Kalau kamu mau pergi, aku nggak akan menahan, katanya pelan. Tapi sebelum itu, izinkan aku memperbaiki caraku. Aku menatapnya. Memperbaiki apa, Mas? Fakta bahwa kamu punya anak? Atau fakta bahwa kamu menyembunyikannya dariku? Yang menelan napas berat. Aku nggak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku bisa memilih jujur mulai sekarang. Aku nggak mau kehilangan kamu hanya karena aku takut. Kalimat itu membuat pertahananku runtuh perlahan. Selama ini aku sibuk memikirkan pengkhianatan. Tapi malam itu aku mulai melihat sisi lain. Seorang pria yang juga terkejut oleh kenyataan hidupnya sendiri. Yang salah bukan karena masa lalunya, tapi karena ketakutannya. Aku mengusap wajahku yang basah oleh air mata. Aku nggak marah karena kamu punya masa lalu, kataku akhirnya. Aku hancur karena kamu yang nggak mempercayaiku untuk menghadapinya bersama.
Arga mendekat, kali ini benar-benar duduk di hadapanku. Aku salah. Dan kalau kamu masih mau, kita hadapi ini bareng. Kalimat itu sederhana. Tapi untuk pertama kalinya sejak kejadian di taman bermain, aku merasa dia tidak lagi bersembunyi. Aku menarik napas panjang. Aku nggak akan pergi, ucapku pelan. Wajahnya terangkat cepat, tapi ada syaratnya. Ia mengangguk tanpa ragu. Kita temui Nino bersama. Kita jelaskan semuanya dengan jujur. Dan mulai sekarang, tidak ada lagi rahasia sekecil apapun. Beberapa hari kemudian, kami bertemu Rania dan Nino di sebuah taman yang lebih tenang. Jantungku berdebar saat melihat anak kecil itu lagi. Kali ini rasaku tidak hanya melihatnya sebagai ancaman, tapi sebagai seorang anak yang hanya ingin tahu siapa ayahnya. Nino berlari ke arah Arga, tapi kali ini Arga tidak hanya berdiri canggung. Ia berlutut dan memeluknya dengan penuh kesadaran. Aku berdiri beberapa langkah di belakang. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Nino menoleh ke arahku. Ini siapa, Ayah? Dunia terasa berhenti sesaat. Arga menatapku, lalu kembali ke Nino. Ini Alia, dia orang yang paling Ayah sayang. Anak itu mendekatiku. Tatapannya polos. Kakak atau bunda? Tanyanya lugu. Pertanyaan itu membuat napasku tercekat. Aku berlutut agar sejajar dengannya. Tanganku gemetar, tapi hatiku terasa lebih ringan. Panggil aku Alia dulu ya, jawabku lembut. Nanti kita belajar pelan-pelan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku tidak merasa kalah. Aku merasa bertumbuh. Aku memilih bertahan. Bukan karena takut sendiri, tapi karena aku percaya cinta bukan tentang hidup tanpa badai, melainkan tentang berani berdiri bersama saat badai datang. Dan hari itu, di bawah langit yang perlahan cerah, aku tahu satu hal. Rumah tanggaku memang tidak sempurna. Tapi justru dalam ketidaksempurnaannya, aku menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Cinta ternyata bukan tentang kisah yang berjalan mulus tanpa celah. Cinta adalah keberanian untuk tetap tinggal ketika segalanya terasa goyah. Beberapa bulan setelah hari itu, hidup kami tidak langsung menjadi mudah. Jangan bayangkan semuanya berubah seperti adegan film yang penuh pelukan dan senyuman tanpa beban. Ada hari-hari ketika aku masih terbangun di tengah malam dan teringat suara kecil itu memanggil, "Ayah." Ada momen ketika aku melihat Arga tersenyum pada Nino, dan hatiku terasa sedikit perih, bukan karena cemburu, tapi karena aku sadar ada bagian hidupnya yang tak pernah sempat kubagi sejak awal. Namun setiap kali perasaan itu datang, aku tidak lagi memendamnya. Aku bicara, dan Arga mendengarkan. Kami mulai membangun ulang sesuatu yang sempat retak, bukan dari nol, tapi dari kesadaran baru. Yes, lebih terbuang. Ia menceritakan setiap pertemuannya dengan Nino. Bahkan kadang ia mengajakku ikut. Awalnya canggung, sangat canggung. Tapi Nino adalah anak yang hangat. Ia tidak datang untuk menghancurkan rumahku. Ia hanya ingin mengenal ayahnya. Dan perlahan, aku belajar melihatnya bukan sebagai bayangan masa lalu, melainkan sebagai bagian dari kenyataan yang harus kami jalani dengan dewasa. Suatu sore, Nino duduk di ruang tamu rumah kami untuk pertama kalinya. Ia memandangi foto-foto di dinding. Ini waktu ayah nikah ya? Tanyanya polos. Aku dan Arga saling pandang. Iya, jawabku pelan. Nino tersenyum lebar. Ayah kelihatan bahagia banget. Aku terdiam. Anak kecil itu tidak tahu apapun tentang badai yang sempat menerpa rumah ini. Ia hanya melihat kebahagiaan yang terpajang di bingkai foto. Dan mungkin memang itu yang harus ia lihat. Malamnya, setelah Nino pulang bersama ibunya, Arga menggenggam tanganku. Terima kasih sudah bertahan, katanya. Aku tersenyum kecil. Terima kasih sudah akhirnya jujur. Kami tidak lagi berbicara tentang kesempurnaan. Karena aku sadar, yang kucari bukan rumah tangga tanpa masalah.
Yang kucari adalah pasangan yang mau berdiri bersamaku saat masalah datang. Kini aku tahu, suara kecil yang dulu menghancurkan keyakinanku, justru menjadi suara yang menguatkanku. Aku belajar bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang sekali jadi. Ia harus dirawat, dijaga, diperjuangkan. Dan jika kalian pernah merasa rumah, tangga kalian tiba-tiba goyah oleh kenyataan yang tak terduga, percayalah, yang menentukan akhir cerita bukan badai yang datang, tapi keputusan kalian untuk menghadapinya. Aku pernah merasa duniaku runtuh hanya karena satu kata, ayah. Tapi hari ini aku berdiri di rumah yang sama. Bukan lagi karena terlihat sempurna, melainkan karena kami memilih untuk saling menggenggam lebih erat. Dan mungkin itulah arti sebenarnya dari bahagia.